Masak sayur santan tahu dicampur dengan kacang panjang. Hai hai, kembali lagi di video keseharian aku. Dan ini cara masaknya anti ribet ya teman-teman. Pertama-tama siapkan dulu bahannya. Aku di sini cuma menggunakan kacang panjang dan juga tahu pong. Dan untuk teman makannya nanti aku juga mau menggoreng ikan asin pindang. Nama ikannya itu pindang ya teman-teman kalau di tempatku, tapi nggak tahu kalau di tempat kalian namanya apa. Dan ini aku lagi mau tekin kacang panjangnya ya teman-teman. Memang nggak banyak sih untuk masak sayur kali ini, karena aku itu juga bingung teman-teman mau aku campurin apa lagi sayur santan ini. Jadi ya cuma dua bahan ini aja yang aku pakai. Setelah selesai motekin kacangnya, ini aku lanjut buat motongin tahunya. Sengaja banget aku menggunakan tahu goreng seperti ini supaya nanti langsung dimasak aja, jadi nggak goreng-goreng lagi. Dan tahunya tadi cuma aku potong menjadi 4 bagian aja teman-teman, nggak usah yang terlalu kecil-kecil. Karena sudah selesai dipotongin semuanya, jadi ini mau ku cuci dulu ya. Dilanjut aku membuat perbumbuan untuk sayur santannya. Nanti ada bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar bubuk dan juga kunyit bubuk. Dan di sini aku tidak menggunakan takaran, cuma ku kira-kira aja berapa banyak masakan yang mau ku masak. Jangan lupa karena mau di blender jadi ku tambahkan dengan sedikit air. Selanjutnya siapkan teflon lalu nyalakan api kompor. Jangan lupa dikasih minyak goreng. Kalau sudah panas tinggal ditumis bumbu yang sudah di blender tadi. Sambil menunggu airnya surut, ini kan lumayan agak lama ya, jadi di kompor sebelahnya aku sambil untuk menggoreng ikan asinnya tadi. Kalau dua kompor sudah menyala gini pasti nanti matengnya itu cepet teman-teman. Tapi kita juga sedikit agak rempong ya, karena kita nggak bisa fokus ke satu masakan. Jangan lupa untuk bumbunya itu diaduk-aduk juga. Setelah ngaduk-ngaduk perbumbuannya tadi, jangan lupa untuk dilihat kembali ikan asinnya yang digoreng tadi, takutnya nanti kan gosong. Dan ini lumayan lama ya teman-teman berdirinya, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Dan ternyata ini ikan asinnya pun sudah mateng. Ternyata untuk ikan asinnya tadi kualitasnya itu kurang bagus teman-teman, malah hancur gitu loh kalau digoreng. Kembali ke bumbunya tadi, dan ini sudah kering ya atau sudah menyusut airnya, lalu masukkanlah kacang panjangnya dulu. Dan ini ku tambahkan juga dengan daun salam dan juga lengkuas. Ditambahkan juga untuk seasoningnya ada garam, micin, kaldu bubuk dan juga gula pasir. Dan ini ku tambahkan juga dengan sedikit air lalu diaduk-aduk, tunggu sampai kacang panjangnya agak layuan ya. Menurutku masak sayur santan itu mudah kalau kita menggunakan santan instan. Jadi kita itu nggak repot-repot meresin kelapanya gitu loh teman-teman. Dan ini tadi aku menggunakan santan instannya 1 bungkus, lalu ku tambahkan dengan air dan tinggal diaduk-aduk deh. Dan supaya rame warnanya, ini ku tambahkan juga dengan irisan lombok besar hijau dan merah dan juga lombok rawit. Sudah gini aja, tunggu sampai benar-benar mendidih. Jangan lupa sambil diaduk-aduk supaya santannya itu nggak pecah. Dan masaknya ini harus benar-benar tanek ya teman-teman, supaya nggak gampang basi. Akhirnya mateng juga sayur santan kacang panjang dicampur dengan tahu. Dan ternyata aku tidak tahan dengan godaannya, dan aku pun langsung ngambil nasi dan ku campur langsung dengan sayur santannya tadi. Dan aduh, ini ikan asin pindangnya yang agak berwarna hitam jangan sampai kelupaan biar tambah mantep. Mari makan teman-teman semuanya. Aku tidak bermaksud buat ngiming-ngimingi kalian ya teman-teman, tapi kalau kalian kepingin karena melihat masakanku, cus bikin aja langsung di rumah. Untuk sayurannya sih terserah kalian aja ya, mau pakai sayur apa, mau pakai terong atau pakai apa itu bisa kok. Dan ini itu rasanya seger banget loh teman-teman, perpaduan yang pas antara ikan asin, sayur santan dan juga lombok rawit.